Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Khairunisa dengan NIM 23111054. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai keterampilan membaca dengan dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu hakikat membaca. Membaca adalah proses kompleks yang melibatkan aktivitas kognitif dan sensorik untuk memahami simbol-simbol bahasa tulis. Membaca bukan hanya sekedar aktivitas mengenali huruf atau kata, tetapi juga proses memahami makna, menganalisis informasi, dan menghubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Menurut para ahli juga, membaca adalah jendela dunia yang membuka wawasan seseorang terhadap berbagai informasi dan gagasan. Membaca melibatkan interaksi antara pembaca, teks, dan konteks yang secara bersama-sama menghasilkan pemahaman. Materi selanjutnya yaitu proses membaca ini mencakup 3 hal utama. Yang pertama, mengidentifikasi simbol-simbol tertulis. Yang kedua, menafsirkan simbol-simbol tersebut dalam bentuk informasi. Yang ketiga, menggunakan informasi tersebut untuk tujuan tertentu seperti belajar, hiburan, atau pemecahan masalah. Materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat membaca. Yang pertama, tujuan membaca yaitu mencari informasi spesifik. Yang pertama, mencari informasi spesifik yaitu membaca untuk menemukan data atau jawaban yang tertentu yang relevan. Yang kedua, memahami isi bacaan secara menyeluruh, yaitu membaca untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang suatu topik. Yang ketiga, memperoleh hiburan dan kepuasan intelektual, yaitu membaca buku fiksi atau teks yang memberi inspirasi dan kebahagiaan. Yang kedua, manfaat membaca. Yang pertama, menambah wawasan, yaitu membantu pembaca memperoleh pengetahuan baru tentang berbagai bidang. Yang kedua, melatih konsentrasi, yaitu membaca dapat memperkuat fokus, terutama dalam memahami teks yang kompleks. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan bahasa, yaitu membaca memperkaya kosakata, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa. Yang selanjutnya yaitu melatih kemampuan berpikir kritis, yaitu membaca teks analitis atau membaca argumen, membantu melatih evaluasi logis. Materi selanjutnya, aspek-aspek membaca. Yang pertama, pengenalan huruf dan simbol, yaitu tahapan awal mengenali huruf, angka, tanda baca, dan tanda simbolnya dan simbol lainnya. Yang kedua, pengenalan kata dan frasa, yaitu memahami makna kata berdasarkan konteks, baik secara harfiah maupun konotatif. Yang ketiga, pemahaman isi bacaan, yaitu menemukan gagasan utama atau gagasan pendukung serta hubungan antar bagian dalam teks. Yang keempat, kritik dan evaluasi, yaitu mengukur akurasi, relevansi, dan keandalan informasi dalam teks yang dibaca. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap proses membaca. Yang pertama,
prabaca, yaitu mengamati teks secara keseluruhan seperti judul, subjudul, atau ilustrasi. Yang kedua, memprediksi isi teks sebelum membaca lebih lanjut. Yang kedua, membaca aktif, yaitu membaca teks dengan tujuan memahami isi, menggunakan berbagai strategi seperti mencatat poin penting atau menggarisbawahi informasi relevan. Yang ketiga, pasca membaca, yaitu mengorganisasikan kembali informasi yang diperoleh melalui ringkasan atau diskusi, melakukan refleksi atas isi bacaan. Materi selanjutnya yaitu tingkatan kemampuan memahami membaca bacaan. Yang pertama, literal, yaitu pemahaman atas fakta-fakta yang tertulis secara eksplisit di teks. Contohnya seperti menjawab pertanyaan apa, siapa, dan kapan. Yang kedua, inferensial, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk-petunjuk tidak langsung dalam teks. Contohnya seperti menyimpulkan sikap atau niat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, kritikal, yaitu mengevaluasi isi bacaan berdasarkan logika, keakuratan, dan relevansi informasi. Contoh seperti menilai kelebihan dan kekurangan argumen dalam teks persuasi. Yang keempat, kreativitas, yaitu menghubungkan isi bacaan dengan ide atau pengalaman pribadi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya seperti menulis cerita berdasarkan inspirasi dari teks yang dibaca. Kita masuk ke materi jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ini banyak bagian. Yang pertama, membaca ekstensif, yaitu membaca secara luas untuk mendapatkan gambaran umum dari berbagai sumber seperti novel, artikel dan koran. Yang kedua, membaca intensif, yaitu membaca secara mendalam dengan fokus pada detail tertentu, misalnya dalam penelitian atau studi akademik. Yang ketiga, membaca nyaring, yaitu membaca dengan suara keras sering digunakan dalam pembelajaran melatih pelafalan. Yang keempat, membaca diam, yaitu membaca dalam hati untuk memaksimalkan kecepatan dan pemahaman teks. Materi selanjutnya yaitu strategi membaca. Yang pertama, strategi bawah atas, yaitu memulai membaca dari mengenali huruf, kata, hingga memahami kalimat dan paragraf. Yang kedua, strategi atas bawah, yaitu menggunakan pengetahuan awal dan pengalaman untuk memahami teks. Yang ketiga, strategi campuran atau interaktif, yaitu menggabungkan pendekatan bawah atas dan atas bawah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya yaitu contoh strategi membaca. Yang pertama, DRA atau Directed Reading Activity, yaitu strategi membaca dengan tujuan spesifik, misalnya menjawab pertanyaan bacaan. Yang kedua yaitu Pacer, yaitu membaca dengan mengatur kecepatan untuk meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu PQ4R, yaitu PQ4R. Yang selanjutnya preview. PQ4R preview. P itu yaitu preview,
ya melihat gambaran umum. Q itu question, yaitu membuat pertanyaan sebelum membaca. Kalau yang read, 4R-nya yaitu read, membaca untuk menjawab pertanyaan; reflect, memikirkan isi teks secara mendalam; recite, menyampaikan kembali isi teks dengan kata-kata sendiri. Yang itu terakhir review, mengulang poin-poin utama. Selanjutnya yaitu teknik membaca atau skimming dan scanning. Yang pertama, skimming, yaitu membaca cepat untuk memahami gambaran umum atau ide utama teks. Yang kedua, scanning, membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik seperti angka, nama, atau tanggal tertentu. Materi selanjutnya yaitu praktek strategi membaca dalam pembelajaran. Yang pertama, skimming. Yang pertama yaitu berikan teks pendek. Yang kedua, minta siswa mengidentifikasi ide utama. Yang kedua, scanning. Kalau scanning, yang pertama berikan soal untuk mencari data tertentu dalam teks. Yang ketiga, PQ4R ini yaitu ajak siswa membaca dan menceritakan kembali dengan pemahaman mereka. Baik, hanya itu yang dapat saya beri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya paparkan materi tentang membaca. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.